Silahkan buka Al-Quran masing-masing. Tadarus ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Endang Kadarusman. Beliau salah seorang staf di Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian Unisba atau yang biasa disingkat LSIPK. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berikutnya masih dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Silakan. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian masih dalam surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Dari surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Amana la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Sekarang kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu tausiah berkaitan dengan tata perilaku mahasiswa Unisba yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Dudi Abdullah Mutakin MPDI. Untuk tertibnya acara ini, Bapak Fuad akan memandunya sebagai moderator. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi Mutakin ini lahir di Bandung tanggal 29 Juli tahun 1962. SD-nya sama dengan Pak Rektor, SD Jalan Sabang. Kemudian pesantren di Pabelan, Jawa Tengah, Bandung dan Garut. S1-nya di Unisba ya, Fakultas Dakwah tahun 81 ya, tapi wajahnya masih sangat muda ya, meski kuliahnya dulu tahun 80-an. S2 di Pasca Unisba, lulus tahun 2006. Istri alhamdulillah ya masih satu, tidak menganut poligami ya Pak Dudi ini. Anaknya ada 244 orang ya, 2 orang anak kandung, sisanya itu adalah anak asuh. Jadi beliau ini adalah pimpinan atau pengasuh dari Pondok Pesantren Karya Madani ya sejak tahun 99 sampai sekarang. Nah, tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini adalah mengenai etika atau pergaulan Islami insan Unisba. Harus seperti apa sih mahasiswa Unisba? Ya, seringkali kan banyak masalah yang muncul dari pembicaraan, cara Anda ngomong ya terhadap kawan-kawannya atau mungkin di media sosial. Nah, untuk itu mari kita dengarkan tausiah dari Pak Dudi. Mangga Pak Dudi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, berbeda dengan perguruan tinggi yang lain, Universitas Islam Bandung didirikan karena tanggung jawab keumatan. Contoh, ketika umat memiliki masalah-masalah dalam hidupnya, di rumah tangga, dalam pergaulan, bahkan cenderung bahwa penghuni rumah sakit jiwa itu banyak sekali Muslim. Unisba merasa bertanggung jawab untuk itu, kemudian harus ada konselor, orang yang bisa dijadikan tempat bertanya dari kalangan Islam. Maka Unisba mendirikan fakultas psikologi waktu itu. Pernah pemerintah keteteran dalam urusan penyediaan pangan untuk rakyatnya. Karena waktu itu pemimpin, ya, presiden meminta kepada Badan Statistik Indonesia, kemudian diberikan data dan datanya tidak akurat, bohong. Akibatnya umat Islam yang kelaparan karena pada saat itu ketersediaan pangan sangat rendah. Dan Unisba berpikir, kalau mayoritas penduduk Indonesia Muslim kemudian keteteran dalam urusan pangan, maka Unisba bertanggung jawab harus ada ahli-ahli yang mampu memberikan data secara jujur. Maka berdirilah fakultas statistik, ya, MIPA statistik waktu itu. Itu luar biasa. Jadi semua fakultas didirikan atas tanggung jawab keumatan. Dilihat banyak sekali para penipu di bidang moneter, di bidang keuangan. Akhirnya Unisba membuat fakultas ekonomi dengan harapan hadir sarjana-sarjana ekonomi yang jujur, berakhlak mulia. Ini awalnya. Ya. Tahun ini adalah tahun, menurut saya, kalian adalah orang yang harus menjadi orang pertama membangun generasi baru Indonesia. Jangan meniru kakak-kakak yang sudah ancur-ancuran. Ya, kalau ada di Unisba nggak ada, insya Allah. Tapi kalian harus menjadi generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi jujur. Dimulai dari mana? Niatkan kalian ibadah. Ketika masuk kampus ini, godaan setannya sangat banyak dibandingkan dengan kampus yang lain. Begini, orang rumah tangga menikah bukan niat ibadah, betul? Oke. Ketika memulai niat ibadah, godaan setannya datang nggak? Setan hanya menggoda orang yang beribadah. Yang tidak beribadah tidak digoda setan. Dulu ada laki-laki teman angkatan saya, kawan, dia merasa laku di kampusnya. Akhirnya dia udah deh, daripada enggak dia kawin seadanya. Nikah aja dia, pas nikah banyak orang yang ngomong, saya teh sebenarnya suka sama kamu. Sebenarnya godaan. Jadi seperti itu, godaan itu datang pada saat kita mulai ibadah, ya kan? Ustadz, sebelumnya saya merasa nggak laku. Setelah mencoba menempatkan diri menjadi seorang mubalik, menyebarkan al-Islam di mana-mana, menyampaikan al-Islam kemana-mana, mulai godaan datang, yang lucu, yang cantik, yang tidak cantik, yang sudah lewat, yang kadaluarsa datang menggoda. Luar biasa. Sampai akhirnya teman-teman nanya sama saya, Ustadz, nggak nikah lagi? Enggak, saya cukup satu saja. Kenapa cukup satu saja? Nggak mau. Saya nggak ngebayangin kalau istri saya 4. Kebayang tuh, bangun tidur sekarang saya dibangunin sama 4 wanita yang lucu-lucu, bener? Sekarang kalau ditakdirkan 4 istri saya panjang umur, panjang dan sayanya panjang umur sampai umur 80 tahunan, kabayang tuh diriung ku opat nini-nini. Itu berat menurut saya. Nggak mau, saya pengen hanya 1 saja neneknya, terus yang 3 manja deh, alah repot. Atau carinya mahasiswa Unisba yang muda, kan itu enggak. Saya nggak mau cari yang terlalu muda, karena yang terlalu muda nanti dia muda, saya tua, nanti saya terserang perasaan cemburu. Godaan setan itu datang pada saat ibadah. Ingat, untuk kalian masuk Unisba berarti kalian melawan setan. Itu. Apa yang dimulai dari mana? Setan memulai godaannya
summa la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim dalam surat Al-A'raf ayat 17. Wan aimanihim wa an samai wa an sam aimanihim wa an samailihim. Setan akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan setan hanya menggoda umat Islam. Hadirin semua yang di sini ini ahli surga semua. Saya yakin meskipun ada jalan-jalan dulu ke neraka, tapi ahli surga semua insya Allah. Tapi jangan berpikir tenang, WKG ke surga, cina ke neraka dulu sebentar. Bukan sebentar, sampai ancur-ancuran dulu di surganya, di nerakanya. Hati-hati jaga keahli surgaan kalian dengan apa? Pertama, kita mulai jaga sam'a, pendengaran kita. Pilih, dengarkan sesuatu yang berguna saja. Seperti itu. Jangan sembarang mendengar kemudian meniru. Artis ngomong ini kita bawa ke kampus. Artis ngomong itu kita bawa ke kampus. Ustadz ngomong itu nggak dibawa, diledek. Ya kan? Jaga pendengaran, sam'a. Kemudian jaga penglihatan, absor. Jangan mentang-mentang ngelihat wanita cantik langsung pas lagi ta'aruf gini. Eta sih lucu, satu gergu sama saya, satu grup. Meni bahagia dapetin si cantik. Tahu tidak? Menderita kalau kita berpasangan dengan yang cantik. Seperti juga awat nih, menderita kalau Anda punya suami tampan. Susah, ingin tenang, cari suami yang sudah tidak karuan rupanya. Iya kan, juga kampus dijadikan tempat nyari suami Kang Fuad. Jadi tenang, kemana-mana dia nggak laku, aman kan? Hanya memang repot dibawa ke undangannya aja. Untuk urusan suami jangan cari yang tampan, untuk urusan istri jangan cari yang cantik, cari yang baik. Ya, cari yang baik, yang kira-kira enak natap karena kebaikannya. Kalau yang cantik natapnya khawatir direbut orang. Bangganya tuh sekali-kali dibawa ke mall, ke undangan sekali-kali. Atau gimana yang cantik nanti pas kita di rumah udah tutup aja sama kalender beres. Ya. Jadi kita sering berpikir bahwa godaan mata ini tidak penting, padahal Masya Allah semula dimulai dari sam'a, absor, dan akhirnya mewarnai hati kita. Fuad, hati. Nah ini fuadi ya namanya ya. Fuadi artinya hatiku. Ini pantas pisan. Ini nama paling lebay sedunia, fuadi, hatiku. Nah, jaga bagaimana menjaga telinga dan mata kita, diantaranya dengan Al-Quran. Hadirin, kenal kepada Allah? Kenal nggak kepada Allah? Boleh saya sambil berdiri ya? Kenal kepada Allah? Serius? Saya mau kenalan sama Allah, malu, saya merasa kecil dan Allah sangat mulia. Sampai hari ini saya tidak kenal Allah. Tapi Allah mengenalkan dirinya kepada saya. Sampai yang luar biasanya iman kalian, kenapa saya sebut ahli surga? Tidak kenal kepada Allah, ketemu juga enggak, tapi takut oleh Allah. Luar biasa enggak? Yakin. Yakin ini palu? Yakin. Kenapa yakin? Terlihat. Yakin Allah ada? Kenapa yakin? Karena ada iman, betul. Karena ada iman. Bagaimana iman itu bisa hadir? Allah yang memberinya. Takut oleh Allah? Serius takut? Kenapa takut? Karena ada Allah yang kita imani menyaksikan kita, padahal kita tidak pernah kenal dan tidak melihat Allah. Luar biasa enggak? Wajar enggak kalau akhirnya kita semua yang beriman dihargai dan dimuliakan Allah dengan janji surga, dan setan gencar iri kepada kita dan menggoda kita yang beriman. Jaga itu. Terus warna hati yang tergoda atau tidaknya terungkap dari mana? Dimulai dari lisan, cara ngomong. Kalau ngomongnya sudah kasar, sudah nggak karuan, cari calon suami nanti dilihat dari cara ngomong. Kalau ngomongnya udah kasar, udah nggak karuan, egois, udah lewat, isinya setan semua, kan itu ya. Kemudian setelah bicara, dari cara berpakaian.
Intinya bicara kita, berpakaian kita, jangan memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un. Itu yang harus kita bangun sampai akhirnya kita menjadi sarjana yang bisa membela agama dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa memutuskan silaturahim? Memutuskan silaturahim bukan Kang Fuad, saya delkon, saya delete kontaknya dari saya. Itu bukan memutuskan silaturahim. Tapi mungkin sementara nge-upgrade ya. Sementara. Saya punya teman, wah bete pisan, rese, udah serba pengen tahu, terus seenaknya hidupnya, terus kerjaannya ngeledek, sombong pula. Kira-kira bagusnya didiemin di kontak saya atau kita hapus? Menghapusnya adalah silaturahimnya. Menghapus itu silaturahim. Terus yang memutuskan silaturahim apa? Seorang ahwat pakai baju I can see. Huh? You can like. You can see my kelek. Waduh, Neo Fuadi hatiku. Nah, jadi ketika saya melihat ada wanita itu ahwat pakai lipstik merah. Pisan, kalau ini mah standar lah. Merah pisan sampai makan kerupuk aja nggak berani bener. Sampai ada yang mau pergi, mau di Komodono, aduh, sampai begitu. Dia mungkin kata dirinya cantik, setelah dia bolak-balik ngaca, oke lah. Tapi kira-kira berapa banyak ikhwan yang terganggu matanya oleh dia? Lagi jalan, ceduk, jalan nabrak. Pada saat dia sedang terkagum-kagum oleh wanita itu yang dandanannya sembarangan, tuh lihat, ada ahwat di sana yang pakai lipstik tebal. Ada ikhwan laki-laki yang melihat wanita yang memakai pakaian sembarangan, kemudian terkagum pada dirinya. Masya Allah menigelis gitu. Meskipun pakai Masya Allah, tapi tetap di hatinya tidak ada Allah, yang ada si cantik itu kan. Terus udah gitu dia kepleset, meninggal aja. Meni sedih pisannya. Dapat enggak, mati iya. Itu masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Tidak masuk surga. Kenapa? Karena pada saat meninggal yang ada di hatinya rasa cinta untuk makhluk yang tidak berharga. Ingat, cantik itu menyiksa. Semua yang punya istri cantik, indahnya istri itu kan pada saat senyum, dan setelah menikah mah senyum hilang kan? Lihat mama di rumah senyum terus nggak? Sugan si mamanya rengeh terus, siga cepot, enggak. Kenapa? Karena setelah rumah tangga godaannya besar. Nanti kalian, dan paling susah itu kalau di baeudan, dikasih muka masam oleh wanita cantik. Jadi cari wanita yang kira-kira senyum sama baud, apa baud bahasa Indonesianya? Ya senyum sama cemberutnya sama. Mama ini teh senyum cemberut. Ini teh senyum tahu, oh senyum, sorry bereskan. Yang seperti itu carinya ya. Pokoknya tupar gue rupanya. Sampai depan belakangnya aja nggak karuan. Mama mana depannya? Gitu. Supaya memperkecil godaan setan. Ingat, godaan setan itu luar biasa. Godaan setan itu luar biasa. Nah, jadi yang pertama kita jaga telinga, dengar yang bermanfaat saja, mata lihat yang bermanfaat saja, dan hati kita akan terwarnai dengan baik yang terungkap dalam bahasa dan pakaian kita. Ingin kaya? Halo? Ingin kaya? Gampang, tidak usah cari kerja. Terus buka perusahaan? Enggak. Terus apa? Bisnis? Enggak. Jadilah orang paling bermanfaat di muka bumi ini, pasti kaya. Iya kan? Kalau sudah bermanfaat, kira-kira orang akan memberikan harga nggak pada kita? Itu muslim. Jadi bagaimana supaya bisa bermanfaat? Biasakan mendengar manfaat, melihat manfaat, berbicara sesuatu yang manfaat, dan merasakan sesuatu yang bermanfaat. Kalau merasakan indahnya kekasih, itu bermanfaat nggak? Si lucu. Terus dikawin batur, gubrak. Ingat, laki-laki sepanjang di kampus ini saya sarankan jangan jatuh cinta. Jumlah laki-laki di muka bumi ini sedikit, stok kalian sedikit.
Nanti aja kalian boleh pilih setelah kalian jadi sarjana terbaik Unisba. Pilih salah satu itu. Jangan ngobrol cinta hari ini rugi. Nah nanti kalau ada teman kalian yang laki-laki ngobrol cinta hari ini, masih kuliah sudah berani menyatakan cinta ke sana ke sini, terlalu murah dia. Dia manusia murah yang tidak perlu kita hargai, setuju? Kepada ahwat dulu. Kalau ada laki-laki menyatakan cinta, murah atau memang romantis? Murah atau romantis? Ahwat bareng-bareng, murah atau romantis? Tinggalin. Nggak penting laki-laki. Laki-laki yang belajar sungguh-sungguh, setelah dia punya nilai bagus, kemudian dia sidang cum laude, kemudian dia baru memilih salah satu di antara temannya. Kamu mau nikah sama saya? Siap, mau. Oh, kan gitu. Tenang ya, laki-laki ingat, jangan jual murah, jangan bikin malu saya. Sampai saya dulu Kang Fuad di kampus, saya menyatakan sebagai presiden mahasiswa waktu itu, saya pernah memimpin sebagai presiden mahasiswa di sini. Diteruskan oleh anak saya sekarang juga katanya terpilih ya, sama anak saya juga Presma. Saya nggak tahu kalau anak saya presiden mahasiswa. Pada saat itu saya mengharamkan pacaran. Sampai teman-teman ngomong, ya iya tuh Dudi mah mengharamkan pacaran, dan mana teu payu. Waduh. Jahat, padahal saya waktu itu laku keras. Presiden gak bayang tuh? Presiden laku nggak? Laku dong. Laku presiden, rakyat ente. Presiden malah laku. Saya haramkan, dan alhamdulillah generasi saya alhamdulillah tidak ada yang gagal karena tidak ada yang pacaran. Hancurnya perkuliahan dimulai dari pacaran. Ingat itu. Udahlah pokoknya nanti kita bisa milih lah. Udah aja, nanti kita bisa milih. Sampai saya bikin majelis taklimnya khusus untuk jomblowers. Ya. Ya nanti kalau sudah masuk Bandung ya boleh deh datang ke masjid di Gedung Sate, ada Masjid Al-Mutakin. Di situ saya jomblo semua, boleh pilih di situ. Ada yang out of date, ada yang update, yang expire ada. Komplit di situ. Ada yang bule, ada bule kajajaden, ada yang hitam blog-blogan, ada. Komplit. Boleh milih, mau hitam batik atau hitam rata, bebas. Nah, jadi dimulai dari situ, dimulai dari kondisi itu. Jaga lisan pendengaran kita, penglihatan kita, perasaan kita. Siap? Kebayang nggak? Boleh nggak sih orang non muslim menghinakan umat Islam? Boleh, sepanjang umat Islamnya tidak mampu memuliakan al-Islam. Ngomong kemana-mana udah main bahasa yang nggak karuan aja. Blog kemana? Mentang-mentang sekarang banyak blogger ya. Blog kemana? Jangan. Gunakan bahasa yang santun, bahasa yang bagus. Sampai semua orang Rasulullah itu ditakuti oleh Yahudi di Madinah itu karena santunnya, ruhamau bainahum, saling sayang di antara mereka. Santun teh bukan sopan-sopan teuing sampai nyebrang jalan punten nggak perlu. Nyebrang jalan mah melompat we da bisi kumaha macet. Punten. Oh bade ngalangkung mobil mundur deui. Bukan, itu bukan sopan santun, cilepeung gitu. Jadi berikan kondisi santun. Seperti apa sih santun itu? Sederhana, orang kita tidak suka diperlakukan oleh orang lain seperti apa? Suka nggak disebut, hey bro, suka nggak digituin? Nggak, jangan kita lakukan itu pada orang lain. Meskipun kita blogger dan nggak suka disebut blog mah, iya kan? Seperti itu. Jangan kita lakukan pada orang lain. Awat, ingat, banyak sekali laki-laki yang mengharapkan istri yang solehah. Jangan kalian murahkan diri kalian. Betul, kalian senang dengan kalian yang merasa laku, yang seperti artis di kampus. Urang tea atuh. Sampai begitu, kalian boleh senang hari ini tapi rubuh pada saat yang akan datang. Jangan kalian rengkuh kebahagiaan tuh hari ini. Kita cicil saja. Nikmati kebahagiaan mencari ilmu. Indah. Jadi coba buktikan kepada seluruh dunia sampai suatu saat itu mahasiswa mana sih ini baik gitu. Ada kakek-kakek nyebrang dianterin, ada kakek-kakek nggak nyebrang dipaksa nyebrang. Sama lain deh itu. Mentas ya, mentas bukan. Meni bager pisan misalnya kan gitu. Itu mahasiswa Unisba
Fakultas apa? Itu dari teknik industri. Masya Allah, anak teknik. Hidup teknik. Oh, itu teman saya teknik. Sebab sekarang saya bergaul sama orang teknik. Teknik nipu orang. Teknik nyekek orang juga, teknik menyatakan cinta. Pengen tahu teknik menyatakan cinta supaya tidak malu pada saat ditolak? Jangan BBM, jangan WhatsApp, jangan Line, pakai SMS. Ya, pakai SMS. Neng, saya suka kamu. Salam, Dadang. Pas sampai, oh maaf, Kang Dadang, saya udah punya. Balas lagi dari sini, punten salah sambung. Aman. Yes, aman kan? Itu fakultas teknik. Itu teknik. Ya, jadi sekali lagi jaga mata, telinga, hati sampai terwujud sikap dalam bentuk bahasa juga. Punten dia. Dunia hidup kalian beda dengan saya. Kalau saya curhat pada saat tahajud, ya Allah, pimpin kami ya Allah, pimpin umat ya Allah pada saat tahajud. Kalau kalian kan curhat tidak pada saat tahajud, tapi di status Facebook. Beda pisannya. Saya mah curhat pada saat tahajud, kalian mah di Facebook. Dosen kacau, mun kasep, pinter, hebat, baheudna goreng pisan. Ada ngeledek. Maunya apa sih? Gitu engkul titik. Naon atuh? Terus ada yang lagi yang curhat, ih Ustad menikah pisan. Ustad sah, semua Ustad yang baca GR asik. Kan bahaya itu tuh. Terus sekarang ada yang bikin status lagi, lapar, ceramah kacau menilama. Di mana kamu? Di Unisba. Akhirnya terkesan lah Unisba. Jangan memanfaatkan media sosial untuk curhat. Curhat untuk mahasiswa-mahasiswi Unisba hanya Allah. Setuju? Janganlah medsos mah nanti dihack orang lain, bahaya. Dan sekarang ada hipnotis dari jarak jauh ya. Ternyata luar biasa, ada seorang santri saya yang rajin curhat di Facebooknya. Tahu-tahu dia dihipnotis oleh yang komentar. Tahu-tahu dia pergi aja kemana, hilang aja. Hati-hati ya. Nah, ketahuan, lemahnya kita ketahuan. Dadang dikit-dikit curhat. Cantik sih tapi bete. Oh. Bete sih tapi asik. Oh. Asik sih tapi tekor. Ya. Terus curhat, nanti kebaca nggak dia? Pribadinya kebaca nggak? Kebaca. Setelah pribadinya kebaca bisa diculik orang nggak? Dihipnotis melalui status. Hati-hati. Banyak anak hilang gara-gara itu. Ya, buat kalian tidak selalu yang tangguh-tangguh. Tunjukkan ini, status-status orang-orang ini kok tangguh-tangguh, hebat-hebat. Orang mana sih anak Unisba? Pokoknya status yang kira-kira gagah kayak gini anak Unisba lah pasti. Kan gitu. Gitu atulah. Lihat dong status anak Unisba ngegaleong semua. Aduh, alah eta. Kamu mahasiswa fakultas mana di Unisba? Teknik. Alah eta, fakultas teknik nulis. Aduh, pantas teu? Mun itu pantas pisan ya. Teu pantas barudak teknik, jangan bilang aduh. Ada anak komunikasi lagi belajar IT menyatakan cinta. Neng, download dong aku. Aku sudah nge-upload nih. Meni balaga pisan. Akang hacker ya, udah nge-hacker hatiku. Itu bukan anak teknik itu. Hacker dong hatiku, jangan dihack, pengen dihack segala rupa, jangan. Yang jelas bahasa saudara-saudara kita semua, kita keluarga ya ini, keluarga yang betul-betul menginginkan, jangan hanya ingin lulus bergelar, jangan lulus langsung punya kerjaan, jangan, tapi lulus bermanfaat. Jangan lulus pengen langsung nikah, jangan. Tapi lulus solehah. Kalau solehah ada kelihatan atau laki-laki bisa menatap wanita yang kira-kira akan menenteramkan, karena ternyata wanita yang solehah lah yang menenteramkan. Wanita belajar taat, jangan belajar ngelawan di kampus, belajar taat sama ibu, sama dosen, belajar taat. Taat itu nikmat, nikmat taat nanti nih ya. Pada saat taruh, kamu mundur, maju. Seri. Udah sampai suatu saat suaminya nanti kata, Neng, kata suaminya, Neng sini, ada apa sayang? Mama sekarang tidur di genteng ya, siap. Tese lah. Taat itu menenteramkan.
Siapa yang sekarang sedang kesel, bete, dan itu karena ada ketidaktaatan pada dirinya. Udah iya aja lah, tidak susah. Kamu tuh ya badan kurus kering kayak gitu, makan telur. Mama nanti aku kalau makan telur bertelur. Udahlah, kalau kata ibunya begitu, kalaupun suatu saat kita jadi gemuk atau meninggal gara-gara enog yang disuruh oleh ibu, berkah insya Allah meninggalnya ke surga, gemuknya laku insya Allah. Daripada ngelawan, laki-laki paling tidak suka, cari wanita yang taat-taat saja ya. Yang baik itu yang taat, yang asik. Mah, kopi siap, bawa sapanci. Ini banyak bagikan, beres kan itu. Ini banyak bagikan, sodakoh beres. Oke ya. Kemudian apa yang harus kalian punyai di Unisba ini buat laki-laki? Sidik, miliki kemampuan bermental sidik. Sidik itu apa? Selalu bersikap benar dan jujur. Tidak perlu dia berdusta karena dia sudah selalu benar. Sidik. Siap? Halo? Yang laki-laki? Siap sidik? Yang belakang nggak kedengar, yang depan diem. Siap sidik? Nah, itu bukan yang belakang kan laki-laki. Padahal nunjuknya kad itu neta GR. Namanya sidik mana? Sidik. Sidik selalu bersikap. Ada kebenaran dukung, ada kebenaran dukung, ada kebaikan dukung. Yang jahat lewat. Kabur yuk. Pelajaran siapa sekarang? Pak Fuad. Kabur yuk. Jangan, pelajarannya penting. Tapi udah tengenah, nggak enakan dia meneranginnya. Alang, kabur lah yuk, mending ngebaso. Nggak. Saya pengen dengerin dia. Jangan pernah menghargai orang yang berbuat salah. Setuju? Tapi udah gimana kalau saya nggak ikut sama dia, nanti saya dimusuhin sama dia. Mending dimusuhin sama mereka yang biasa salah daripada kita tidak mampu berbuat benar. Biasakan kita berani menolak kesalahan. Kabur yuk. Ada apa emang? Di depan orang nggak ganja. Ganja, ngenas ya. Eta liur nate ngoleang sih. Mun tidak gor teh begini nikmat ceduk langsung eta manuk halaliber. Oh tidak. Katakan tidak untuk drug, tidak. Saya muslim. Teu haram dan haram teh minuman keras, ganja manteu. Tapi kan memabukkan. Jadi memabukkan haram? Iya. Cinta memabukkan haram. Jadi nggak boleh jatuh cinta yang bikin mabok. Jangan yang nggak mabok aja. Ya kan? Yang saya suka sama kamu, saya juga. Udah aja. Terus udah. Terus perlu datang nggak setiap Sabtu ke rumah dia? Nggak perlu. Kalau dia, kenapa kamu teh katanya suka sama saya tapi saya nggak datang. Nanti aja saya jemput kamu pada saat kita mau pergi ke KUA. Gitu. Itu cinta yang tidak memabokkan, ya kan? Daripada datang tiap minggu sampai akhirnya kurang tidur. Akibat dari kurang tidur kuliah nggak karuan kan? Atau malam-malam sok tahajud ya, yang tahajud siu. Padahal hese sare. Ya aya begitunya. Susah tidur dia teh susah, atau mungkin tugasnya sedang ngaronda ngajak tahajud. Aduh soleh pisan sih eta ngajak tahajud padahal keur ngaronda. Rame pisan. Udahlah jangan sok itu. Yang jelas semua memabukkan haram saya tolak. Itu sidik. Siap? Laki heula. Siap? Itu nikmat kalau kita sudah terbiasa benar, kesananya enak. Nah, kemudian amanah. Ini kuliah di sini nih amanah dari Allah, amanah dari diri kita, amanah dari masa depan, amanah dari pertiwi tercinta, amanah dari orang tua. Jangan pernah menunda-nunda perkuliahan ini selesai. Ingat, kalian punya adik. Setelah kalian lulus, jatah anggarannya untuk adik tercinta. Kalau kalian tunda kelulusan, anggarannya kalian ambil. Korupsi bukan? Di keluarga korupsi bukan? Kalau harus 3,5 tahun, ya sudah 3,5 tahun. Tahun keempat kelimanya itu jatah adiknya. Seperti itu. Ada, saya mah nggak punya adik. Saya mah bungsu dah wew. Geueuh nyaman kitunya. Wew, si bapak tuh apaleun dah, saya mah bungsu wew. Itu jatah bapaknya bersodakoh ke orang lain. Masa nggak boleh bersodakoh? Ayo aja membiayai anaknya yang nggak beres-beres. Bener tuh. Sampai ada anak seberang, Papa, doakan abang, Pak. Abang kuliah tinggal sebentar lagi lulus, Pak. Tinggal beberapa semester lagi abang lulus. Saya tanya, ente bikin surat apa? Iya, kamu mau lulus. Ente berapa SKS lagi?
Masih banyak sih, ya aku tulis aja beberapa SKS gitu. Kapan kau lulus? Kira-kira 4 tahun, Pak. 4 tahun, Bapak. Kenapa 4 tahun? Teman-teman aku masih 6 tahun, Pak. Waduh, eta nipu kolot. Banyak orang yang di daerah ditipu sama anaknya yang kuliah di Bandung. Jangan ya, buat kalian jangan. Pak, doain saya nggak lulus lagi, doakan ya, sok. Mudah-mudahan kamu memecahkan rekor dunia mahasiswa paling abadi. Didoakan sama orang tuanya, jomblo didinya, kumahadinya lah. Orang tuanya kalau memang asik nggak, tapi ingat itu jatah orang tua untuk berbagi dengan yang lain, jangan kita habiskan. Ya, amanah bukan? Ini fisik yang cantik ini amanah bukan? Dari siapa? Dari Allah. Jaga jangan. Mandi untuk siapa? Untuk Allah. Ya Allah, saya mandi supaya sholat saya tenang, nyaman. Saya mandi supaya saya nyaman ibadah. Sepakat? Itu amanah. Bukan cantik untuk si akang. Bibir milik siapa? Punya akang. Kuping punya akang. Besoknya bawa pisau, minta dong kuping saya. Liar, jangan. Tetap ini milik Allah, amanah. Suatu saat dapat istri, amanah bukan? Biasakan itu, pahamin. Amanah, sidik, amanah, fotona, cerdas. Mahasiswa Unisba harus menjadi jawaban, bukan jadi masalah. Ada mobil mogok. Kenapa Om? Mogok Om? Oh, adik siapa? Saya dari Unisba Om, Fakultas Teknik. Teknik apa? Ya, teknik cari-cari duit lah. Boleh saya bantu Om? Benerin hidup ya. Udah Om, hidup. Ini deh lumayan buat jajan. Nggak usah Om, nggak usah. Nanti aja transfer. Beda deh ya tuh. Udah pergi. Selalu menjadi jawaban. Mahasiswa Unisba selalu menjadi jawaban. Saya sepanjang jadi presiden mahasiswa dulu di motor Vespa saya ada kunci-kunci, palu dan lain sebagainya. Vespa kan ada bagasinya. Itu ada itu. Ada mobil mogok, saya berhenti. Ada apa Om? Ini Om. Ada dari mana? Bari kita ngebenerin. Saya dari Unisba Om. Oh, fakultas apa? Fakultas dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu Om, ya diantaranya ini ngebenerin mobil Om. Memperbaiki mobil dengan ikhlas Om. Kebetulan saya agak hobi gitu kan untuk otomotif. Memperbaiki mobil dengan ikhlas sampai mobilnya jalan dan Om tenang sampai ke rumah. Terus Om bisa beribadah dengan baik. Weh, melong itu. Udah gitu semester berapa Dek? Sebentar lagi lulus Om. Ya namanya juga kuliah lah Om, bisa mengaret-ngaret dikit. Om juga punya anak perempuan. Ya syukurlah Om, berarti Om gak mandul ya. Dengarti itu ya orang teh. Padahal mah niat dia. Ya syukurlah Om. Cobain Om starter. Udah. Dek, ini lumayan buat jajan. Enggak Om. Jalan aja lah. Saya lebih memilih rezeki dari Allah daripada dari Om. Yang penting Om tentram sampai rumah. Tante maju-majungan melong weh. Gitu. Sama saya nyanata aja. Solusi. Jadilah laki-laki yang selalu menjadi solusi. Ada anak fakultas dakwah ditanya, ada anak fakultas psikologi nanya, kakak dari dakwah ya? Iya. Kak artinya ini apa Kak? Anu. Oh. Kalau ibu kota Indonesia Jakarta. Oh. Kalau ibu kota Jawa Tengah Semarang. Oh. Pintar ya kakak, naik lagi udah. Rupanya dia lagi bikin soal ujian, menjawab soal ujian. Beres. Itu indah tidak kalau jadi laki-laki yang setiap ditanya mesti tahu? Hebat gak? Seksi gak laki-laki yang kayak gitu? Seksi banget. Kakak, kalau ibu kota Indonesia di mana Kak? Cianjur. Seksi tuh. Tuh seksi. Kakak ya kalau binatang yang melata disebutnya binatang apa sih Kak? Binatang purba kali. Wah, seksi tuh. Yang seksi itu mampu menjelaskan apapun dan laki-laki yang menjadi solusi itu luar biasa. Jadi harus memiliki ilmu sebanyak-banyaknya. Gadget teman terus, aduh aku ngehang terus gadget. Oh sini. Nih, seksi tuh. Sampai ditanya, kakak kerja di counter mana? Bukan, saya mah pinter tahu nih, pakai. Udah. Dur diriung sama ahwat-ahwat. Oh, sugan teh payu ngebenerkeun handphone. Sedih. Tapi yang pasti jadilah solusi. Siap? Tunduh. Di sini juga ada ahwat yang tunduh. Wanita itu kalau ngantuk dia bisa nahan nguap ya. Berair aja. Laki-laki mah nunguap teh. Laki-laki memang orang yang jujur. Laki-laki jujur, ya. Yang berdusta itu yang banyak dusta perempuan laki-laki.
Laki-laki mah jujur, Iro, jujur. Perempuan yang dusta, badannya yang pas-pasan dia tutup dengan bedak. Laki-laki ada yang nutup badan wajah dengan bedak gak? Bibirnya yang pas-pasan dilukis pakai merah-merah. Laki-laki ada nggak? Siapa yang jujur? Laki-laki perempuan? Kita dong. Ya, laki-laki jujur, jujur. Bahkan saking jujurnya kami tidak pernah menutup-nutupi rasa kasih kami. Saya punya istri, ketika saya suka lagi, cantik kamu, saya suka sama kamu. Jujur tah. Kamu juga cantik, saya suka sama kamu. Jujur, saking jujur dan penuh perasaan kasih, laki-laki rajin membagikan kasih sayangnya. Ya. Siapa yang egois, laki-laki perempuan? Perempuan dong yang egois. Suami buat sendiri, betul? Suami buat sendiri. Laki-laki mah istri bagi-bagi sayang teh. Egois tuh. Siapa yang seleranya bagus? Laki-laki perempuan? Master chef dunia laki-laki perempuan? Desainer terbaik dunia laki-laki perempuan? Jadi selera yang bagus laki-laki perempuan? Perempuan. Seleranya jelek perempuan. Contoh seleranya jelek perempuan, semua laki-laki pasti pengen istri yang cantik, betul? Kamu pengen yang cantik atuh, tapi dia bodoh udah lulus. Alah urusan bodoh lulus, saya suruh kuliah lagi aja beres, sudah pinter dia. Betul kan? Yang penting kita cantik ya. Perempuan mah enggak. Kamu pengen jodoh yang kayak gimana? Yang jelas dong masa depannya. Jelek tapi tutup aja sama kalender. Ya kan? Wanita mah jelek seleranya, jelek. Tutup aja. Jadi yang gimana yang dimaksud yang pokoknya kita mah sebagai perempuan harus cari yang pasti-pasti, yang punya masa depan yang pasti. Betul? Sekali lagi, betul? Betul. Aki-aki pasti maut. Mau? Nih calon maut. Jadi wanita mah seleranya jelek, yang penting uang, betul? Jadilah laki-laki yang kaya raya yang setiap hari memberi nafkah kepada istrinya. Nih ada lagi pak ini. Sampai suatu saat istrinya ngomong, udah pak, udah penuh, udah. Tidak bisa ini. Simpan di bank. Banknya udah ngenerima pak, tidak bisa. Itu laki-laki siap? Laki. Saya menghabiskan semua harta saya Pak Fuad untuk istri saya. Bahagialah orang yang menjadi istri saya. Iya, saya habisin semuanya. Saya kasihin semuanya, saya nggak nyimpen. Saya nggak pernah pegang uang, nggak pernah. Cangkel saya kantongin. Nggak pernah saya pegang uang. Jadi saya kasihin semua sama istri. Udah beres sampai anak saya nanya, kenapa sih Pak beli semuanya sama Umi? Kamu mah nggak tahu ya, penting tahu. Bapak pengen ke surga, ya nggak ke surga juga nggak ngabisin Pak, nggak ngabisin semua tuh, nggak semua aja. Udah saya kasihin semua. Yang saya bayangkan nanti dari alam barzah, saya dijemput dipanggil sama malaikat, Dudi, bro, yang namanya Dudi berdiri semua. Orang Indonesia yang berdiri. Orang Bandung. Dudi Butakin, nangtung ayo opatan. Lupang kasepna, oh saya. Ya, maju saya. Nah nanti siapa lagi yang nyebut kasep kalau kecuali diri sendiri? Nanti saya dipanggil, ada apa malaikat? Kamu mau naik bis ini? Bis secepat ini ya? Surga ini teh, surga langsung patas tanpa berhenti. Waduh, emang saya pantas gitu masuk surga tanpa berhenti? Naik guys, kata malaikat, naik aja. Di jalan saya ketemu istri saya, Umi, belum ke surga? Belum, laporan pertanggungjawaban. Setuju? Laki-laki berikan semua kepada istrinya, udah. Ya. Kita mah langsung aja ke surga ya. Gitu. Sidik, amanah, fatonah selalu menjadi solusi. Yang terakhir tablik, selalu bahasa laki-laki itu sederhana dan mudah dimengerti, tidak ribet. Sementara wanita, jadilah teman ngobrol yang baik. Kalau ngobrol ekspresif, kalau bisa nanti sama suaminya ya. Papa, aduh, masa Papa ketabrak setu? Walah, ekspresif. Papa nggak mati, ini nggak kurang apa? Masya Allah, seneng nggak kira-kira suami kasih ekspresi oleh istrinya seperti itu? Luar biasa. Cantik siap?
cantik di ruang tamu, jadi teman ngobrol yang bagus. Termasuk anak-anak kedokteran jangan sampai nggak mampu, jangan sampai kehilangan kemampuan untuk ngobrol. Biasanya dokter kan datang sakit ya, datang langsung periksa, tuh ngobrol ya, minum obat ini sehari 3 kali, pagi 1, sore 1, jengker malam, beres. Dokter harus ngobrol, sakit apa, maka kesini juga nggak tahu dok. Oh, oke. Sok tidur. Ngobrol dokter, insya Allah sehat ya. Jadi teman ngobrol yang baik ya, jadi teman ngobrol yang baik itu top. Jangan sampai neng, mending kalau nggak pilek neng, bahaya. Hati-hatilah pokoknya mah. Oke, yang pertama, yang kedua jadi juru masak yang bagus, belajar masak ya, meskipun kos, belajar masak. Dulu saya nikah waktu masih kuliah Pak Fuad, dan menu masakan yang disiapkan istri saya pagi dengan sore nggak ada bedanya. Pagi-pagi ceplok telur, sore-sore telur ceplok. Sama. Dan akibatnya satu saat istri saya masak telur ceplok tutung, angus, gosong. Saya komentar, nggak boleh ngeledek masakan istri, nggak boleh. Akhirnya saya komentar, "Mi, kerupuk telur kerekes kan?" Istri saya, "Hehehe. Pahit kan? Rasa kopi Umi." Dia malu kan? Udah saya habisin aja, enek ngelihatnya. Terus telur satu-satunya, malu mahasiswa kan? Udah habis aja. Besok paginya istri saya nyiapin lagi telur lagi. Sama angus, saya pikir katelnya atau kompornya bermasalah. Umi, ini teh katel, kompor yang banyak ada masalah. Angus lagi, enggak, ngelihatnya aja bapak kemarin ini seneng makan telur. Salah tafsir. Sekarang dia jadi master chef terbaik di rumah. Sehingga saya kalau ada yang cantik kira-kira bisa masak nggak ya? Enggak, daripada pusing kan itu. Ada yang lucu kira-kira bisa masak nggak ya? Enggak. Jadi selling point dia, itu yang mengikat hatiku. Harus bisa. Yang ketiga, cantik di tempat istirahat, selalu biasa tampil cantik sepanjang hayat. Sampai nanti anak-anak bangga. Main yuk ke rumah aku. Emang ada siapa? Ada mama aku. Mama? Emang kenapa mama? Oh, mama aku masakannya enak, ngobrolnya asik, cantik mama aku. Main yuk, seneng dia ngajak main ke temannya ke rumahnya kan. Lain lagi dengan, boleh nggak aku main ke rumah kamu? Jangan. Emang kenapa? Ada mama tahu. Emang kenapa? Kenapa mama kamu? Nanti kamu masuk ke rumah berubah jadi kodok. Mamaku kan nenek lampir, bahaya tuh. Jadilah sidik, amanah, fotona, cantik di 3 ruangan itu. Anak-anak Unisba, mahasiswa Unisba kan sangat-sangat luar biasa. Yang terakhir ya, udah mau habis ya waktunya. Yang terakhir, nih, jangan pernah kita berkata bahwa kita hidup hanya diri kita sendiri. Yang penting tidak merugikan orang lain. Jangan pakai motor ngebut. Kalau pakai motor ngebut, ceger, tabrakan, siapa yang repot? Orang yang sehat kan? Kitanya repot nggak? Enggak, hanya sakit doang. Iya kan? Jangan nyusahin orang lain karena memutuskan silaturahim diantaranya itu. Pakai dandanan nggak karuan, pakai parfum yang semerbak. Pas ngeliat, Kunti, semerbak aroma melati. Wah, Nyi Roro Kidul lewat Unisba. Dulu begitu, kita kalau ada ahwat terlalu harum, kami fakultas dakwah paling rajin ngeledek ahwat yang berlebihan. Dulu kampus nggak gini, kita duduk di selasar kampus, satu di sini ngejejer gitu. Kalau ada mahasiswi lewat sudah berlebihan, langsung peserta nomor 2, udah bingung aja. Saya paling rajin ngeledek begitu. Ada yang aromanya berlebihan, Nyi Roro Kidul lewat. Itu begitu. Tapi suatu saat saya dibalas sama mahasiswi, saya lagi lewat, yang tampan lewat, laki-laki kan lebih berperasaan ya, jadi lebih malu gitu kan diledekin gitu. Kalau perempuan mah, Nyi Roro Kidul lewat, gelenya perempuan teh harus dibasmi tah gitu nama, bener, gele pisan. Ya, seleranya jelek apa, terus belagunya aja setengah mati, ya kan? Oke. Jadi saya ingin sampaikan kepada hadirin semua, jadilah pribadi-pribadi yang memuliakan Rasulullah. Ingat, bangsa Indonesia sekarang sedang begini ya kondisinya. Kenapa? Karena diisi oleh orang-orang yang tidak berniat untuk masuk surga. Diisi oleh orang-orang yang tidak berniat untuk masuk surga, dan dia tidak beriman sampai dia tidak takut untuk mendapatkan neraka. Neraka ada nggak? Halo, neraka ada nggak?
Surga ada? Neraka ada? Nah, akan dia nunjuk nakia tuh. Neraka ada nggak? Ada. Surga ada. Takut nggak ke neraka? Nanti siksaannya seperti apa saya nggak bisa ngebayangin. Surga indahnya seperti apa saya nggak bisa ngebayangin. Tapi yang pasti buat kita yang takut neraka dan ingin mendapatkan surga, kita akan berhati-hati hidup. Saya titipkan anak cucu saya ketentraman hidupnya kepada kalian. Mungkin setelah kalian nanti jadi presiden, jadi menteri, presiden, anak, cucu cicit saya dipimpin oleh kalian. Ya, tentramkan mereka. Jaga iman mereka oleh kepemimpinan kalian yang hebat. Kalau tidak dibangun hari ini, kalian tidak akan pernah mendapatkan apapun. Kalau tidak direncanakan hari ini, kalian tidak akan pernah mendapatkan apapun. Semua harus terencana, konstruktif, dan lakukan konsisten. Jelas itu mah, iya kan? Jangan asal-asalan hidup. Jangan bisa dilibas sama zaman itu. Jangan. Banyak teman-teman saya dari desa terpencil miskin datang ke sini, beng atrok dia. Nebeng ngatrok, biaya kuliah aja dia bayar, tapi dia tidak bayar kos, tidak bayar makan. Karena dia punya teman rajin silaturahim, 360 orang temannya. Tanggal 1 Januari nginep di rumah si A, 2 Januari di rumah si B, 3 Januari di rumah si Z, 4 Januari sampai 30 Desember di rumah si Z. Nanti main lagi ke rumah si A, kemana aja? Iya tante, aku sibuk, padahal nguriling. Pergi ke kampus diantar teman, kan makan di rumah teman, kan kertas minta sama teman, buku pinjam teman, beres, pulang lagi. Dia betul-betul hidupnya terencana. Sekarang dia jadi pengusaha besar, luar biasa. Karena memang dia rajin silaturahim, dia jaga semua keselamatan orang lain dengan perilakunya yang bagus. Rencanakan itu semua. Saya menunggu keselamatan anak cucu saya oleh kepemimpinan kalian suatu saat nanti. Mungkin saja sudah tidak ada, dan insya Allah suatu saat kalian menjadi orang yang hebat, saya akan tersenyum di alam barzah. Tapi kalau tidak menjadi orang yang hebat, saya akan datang nanti ke rumah kalian. Oh, kalian lagi tidur, Ustadz Dudi almarhum, mangga kumahadinya. Baik, yang terakhir sekali, siapa yang tidak sholat subuh? Jangan ngacung. Ada yang tidak sholat subuh, boleh nggak? Muslim ya. Kalau tidak sholat subuh kita berdoa bersama, mudah-mudahan tidak terlalu panjang dosanya, sore nanti di rumahnya meninggal. Amin jangan. Yang haid mah enggak, yang tidak haid. Yang tidak haid, yang tidak sholat subuh, mudah-mudahan sing enggal maut. Setuju? Ragu-ragu gini. Yang tidak sholat subuh, mudah-mudahan umurnya nggak lebih dari seminggu dari sekarang. Setuju? Setuju. Kacau, setujunya gogodek. Ya sudah, terserah. Mulai besok mudah-mudahan tidak ada doa lagi. Kalau besok tidak sholat subuh, lusa dan seterusnya tidak sholat subuh, mudah-mudahan umurnya tidak terlalu panjang karena dunia sudah penuh dengan orang-orang kacau balau yang tidak sholat. Ya, itu saja mungkin Kang Fuad yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Ingat, Anda masuk fakultas yang di universitas yang di dalamnya ada ibadah. Karena ada ibadah, di sini banyak sekali setan menggoda kalian. Karena banyak setan, masuknya kalian ke sini betul-betul dengan niat menggoda setan untuk lancar jalan menuju surga. Muliakan al-Islam, muliakan Rasulullah, agungkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Artinya, oh yang belakang nggak bunyi, itu dianggapnya saya nggak ngelihat. Sekali lagi, la ilaha illallah. Kurang yang itu ditarik, cerewet pasti. Sekali lagi, saya minta bareng semuanya. Tidak ada la ilaha illallah. Alhamdulillah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ta'aruf kalian baik. Ingat ya, jaga jangan bikin malu Unisba. Bukan Unisba yang malu, al-Islam. Ya, ingat. Ada dari sini laki-laki ngagaleng, halo, angkot minggir dong. Anak mana eta? Anak Unisba. Kan gitu kemudian. Ada perempuan langsung, minggir. Anak mana eta? Anak Unisba. Serem tuh. Jangan berikan gambar jelek di media sosial, di dunia maya, di dunia dudi, di dunia kita. Jangan ada keburukan di antara kita. Sepakat ya, sobat Maya tetangga kita ya. Betul, saya kebetulan satu komplek dulu sama beliau. Jadi ada teman namanya Maya. Sekarang Maya sudah punya dunia sendiri ya. Dunia Maya, alhamdulillah. Kemarin juga sekedar anekdot saja, ada seorang istri bicara sama suaminya, "Bapak,
Ini di saku celana bapak ada tulisan Maya. Ini siapa Maya ini? Itu mah kuda. Saya waktu kemarin nonton balap kuda. Nah, kuda yang dijagoin itu namanya Maya. Udah mukul istrinya. Oh gitu, sorry atuh. Dah. Tahu-tahu ada telepon dari Maya. Bapak, tuh kuda nelpon. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudi. Kita tidak akan menyimpulkan banyak hal, tapi tadi ada pesan bahwa kita harus menjadi mahasiswa yang santun, kemudian juga jadilah orang yang bermanfaat, karena Rasulullah menyatakan orang yang sukses itu adalah orang yang memberikan manfaat ya buat lingkungannya. Itu saja, aplaus buat Pak Dudi dan Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, beberapa saat lagi acara akan dimulai. Kepada para tamu undangan dan hadirin yang masih berada di luar, dipersilahkan memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Upacara penerimaan mahasiswa baru dan ta'aruf Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016 akan dimulai. Universitas Islam Bandung akan memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Hujarat, ayat 12 dan 13 oleh Saudara Ujang Jamaluddin, dengan sari tilawah Saudari Dwi Saraswati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti, Maha Benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Paduan Suara Mahasiswa Unisba diikuti seluruh hadirin. Dilanjutkan dengan Mars Unisba oleh Paduan Suara Mahasiswa Unisba. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Rektor akan membuka sidang terbuka Senat Universitas Islam Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan tanggal 7 September 2015 Masehi, atas izin serta ridha Allah, Senat Universitas Islam Bandung akan menyelenggarakan sidang terbuka dengan acara tunggal, pelantikan, dan pembukaan ta'aruf Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016. Senat Universitas Islam Bandung menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan pada acara ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan sidang terbuka Senat Universitas Islam Bandung dibuka. Laporan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tahun akademik 2015-2016 oleh Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Insinyur Rahmat CH.MN, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Baru Universitas Islam Bandung 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung. Yang saya hormati Rektor, Ketua Senat, Sekretaris Senat, para guru besar, para anggota Senat, Wakil Rektor 2, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, para Wakil Dekan, para Ketua Prodi, para Kepala Bagian, para pimpinan organisasi Unisba, dan para mahasiswa baru yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul menyelenggarakan pembukaan ta'aruf mahasiswa baru Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016. Tak lupa disampaikan selawat dan salam kepada penghulu para nabi, yaitu Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, kami atas nama panitia melaporkan rangkaian penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016. Dari mulai pendaftaran sampai batas waktu yang ditentukan untuk registrasi. Pendaftaran mahasiswa baru Universitas Islam Bandung diselenggarakan sejak tanggal 5 Januari 2015 hingga 8 Agustus 2015. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016 terdapat 2 jalur, yaitu USM dan PMDK. Penerimaan melalui jalur USM dilakukan melalui 3 gelombang, yaitu gelombang 1, 2, dan 3 untuk semua fakultas. Penerimaan melalui jalur PMDK dilakukan 1 gelombang untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Psikologi. Sedangkan untuk fakultas lainnya dilakukan 3 gelombang. Untuk peserta yang mendaftar ke Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Komunikasi, selain tes akademik juga dilakukan psikotes baik yang melalui jalur USM maupun PMDK. Jumlah mahasiswa yang mendaftar melalui jalur USM sebanyak 4.791 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa
yang mendaftar melalui jalur PMDK sebanyak 4.114 orang. Jadi total pendaftar sebanyak 8.905 orang. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan lulus melalui jalur USM sebanyak 2.893 orang, dan yang dinyatakan lulus melalui jalur USM sebanyak, yang di atas adalah jalur, yang di bawah adalah yang melalui dinyatakan lulus melalui jalur PMDK sebanyak 2.175 orang. Jadi total yang dinyatakan lulus adalah 5.068 orang. Yang melakukan registrasi dari jalur USM sebanyak 2.008 orang, dan yang melakukan registrasi dari jalur PMDK sebanyak 521 orang. Jadi total jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi sebanyak 2.529 orang. Dengan demikian, kami memohon kepada Bapak Rektor berkenan melantik dan menerima sekaligus membuka Pekan Ta'aruf secara resmi mahasiswa baru Unisba angkatan 2015-2016 sebagaimana jumlah tersebut, yang komposisinya akan diserahkan secara khusus kepada dekan fakultas. Pada hari ini pula akan dimulai Pekan Ta'aruf yang diselenggarakan di tingkat universitas dan fakultas. Mudah-mudahan Pekan Ta'aruf ini berjalan lancar sesuai dengan harapan cita-cita Unisba mendidik dan menjadikan lulusan Unisba yang berjiwa mujahid, mujtahid, dan mujaddid. Pada saat ini pula kami atas nama panitia mengaturkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah membantu dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru. Semoga semuanya dicatat sebagai amal ibadah dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung nomor 160/M13/SK/Rek/9/2015 tentang penetapan mahasiswa baru program S1 Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Islam Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan laporan panitia penerimaan mahasiswa baru program S1 Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016 tentang hasil ujian saringan masuk Universitas Islam Bandung, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Bandung tentang penetapan mahasiswa baru program S1 Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016. Pertama, menetapkan saudara-saudara yang nama-namanya dan nomor pokok mahasiswa pada lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa baru program S1 Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Zulqa'dah 1436 Hijriah atau 4 September 2015. Rektor tertanda Profesor Dr. M. Taufik S. Busoiri, MSSP THT KLK. Lampiran keputusan Rektor Universitas Islam Bandung nomor 160/M13/Rek/9/2015 tentang penetapan mahasiswa baru program S1 Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016. Nomor 1, NPM 100-101-15001, nama Nur Najmidina, Prodi Syariah Peradilan Agama. Nomor 2529, NPM
101.001.15209. Nama Cynthia, Prodi Kedokteran atau Ilmu Pendidikan Dokter. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Zulkaidah 1436 Hijriah atau 4 September 2015. Rektor tertanda Profesor Dr. M. Taufik S. Busoiri, MS, SPTHT, KLK. Terima kasih. Penyerahan berkas daftar mahasiswa baru dari Wakil Rektor 1 sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Unisba kepada Rektor. Rektor dan Wakil Rektor 1 dimohon tampil ke depan. Berikan aplaus. Wakil Rektor 1 dimohon kembali ke tempat semula. Penyerahan berkas daftar mahasiswa baru kepada masing-masing dekan oleh Rektor. Dekan yang kami panggil dimohon tampil ke depan. Penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas Syariah. Pelaksana tugas Dekan Fakultas Syariah Bapak Haji Zaini Abdul Malik MA dimohon tampil ke depan untuk menerima berkas daftar mahasiswa. Penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas Dakwah. Dekan Fakultas Dakwah Bapak Dr. H. Bambang S. Ma'arif MSI dimohon tampil ke depan. Penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Bapak Noh Dr. Nas MAG dimohon tampil ke depan. Penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas Hukum. Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. Hajah Mela Ismelina FR SHM Hum dimohon tampil ke depan. Penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas Psikologi. Dekan Fakultas Psikologi Ibu Hajah Lisa Widawati Doktoran MSI tampil ke depan. Berikan aplaus yang meriah. Penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas MIPA. Dekan Fakultas MIPA Bapak HM Yusuf Fajar Dr. Andes MSI dimohon tampil ke depan. Penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas Teknik. Dekan Fakultas Teknik Ibu Dr. Hajah Hilwati Hindersah Insinyur MURP tampil ke depan. Penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komunikasi. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Bapak Dr. O. Hasbiansyah Dr. Andes MSI dimohon tampil ke depan. Untuk Dekan Penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. H. Dikdik Tandika SEMSC tampil ke depan. Selanjutnya, penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran Bapak Dr. H. Wawang S. Sukarya, Dr. SPOGK Mars M. Hakes. Bapak Rektor, silahkan kembali ke tempat.
Pelantikan mahasiswa baru Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016 oleh Rektor. Rektor dan mahasiswa baru dimohon berdiri. Kita menunggu teman-teman saudara yang pembawa panji pusaka. Lapor upacara pelantikan dan ta'aruf mahasiswa baru Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan.
Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, menurut laporan Wakil Rektor 1, saudara-saudara telah memenuhi semua persyaratan akademik maupun administrasi untuk dinyatakan sebagai mahasiswa baru Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016. Maka dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, secara resmi saya lantik saudara-saudara sebagai mahasiswa baru Universitas Islam Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayatnya kepada saudara-saudara dan kepada kita semua. Amin. Pemasangan jaket alma mater secara simbolik kepada mahasiswa baru oleh Rektor diikuti seluruh mahasiswa baru. Rektor dipersilakan maju ke depan. Ya, silakan adik-adik mahasiswa baru untuk bersama-sama memakai jas alma mater. Rektor dipersilahkan kembali ke tempat semula. Janji mahasiswa baru dipimpin oleh Saudari Suci Sri Nur Hidayati dari Fakultas Syariah dan Saudara Sugiarto dari Fakultas Ilmu Komunikasi, diikuti seluruh mahasiswa baru. Janji mahasiswa baru Universitas Islam Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mahasiswa baru Universitas Islam Bandung berjanji akan mentaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Bandung serta siap menerima sanksi bila melakukan pelanggaran. Kami berjanji
Islam Bandung, serta menjunjung tinggi nama baik garba ilmiah kami, dimanapun kami berada. Kami berjanji akan menuntut ilmu pengetahuan dengan tekun dan penuh semangat untuk mencapai cita-cita kami. Kami berjanji akan berusaha keras untuk menemukan dan menghayati kepaduan ketentuan ilahi di seluruh alam semesta. Kami berjanji akan memanfaatkan kebijakan ilmu dan teknologi dalam segenap amal perbuatan kami demi masyarakat, bangsa, dan negara kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kami dalam memenuhi janji ini.
Lapor upacara pelantikan dan ta'aruf mahasiswa baru Universitas Islam Bandung tahun akademik 2015-2016 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat.